Di tengah keheningan pemakaman, 3 anjing hitam berdiri tegak di depan makam yang baru. Mata mereka menyorotkan kegelisahan yang tak tertahankan, seolah tahu sesuatu yang manusia tak mampu melihatnya. Suara lolongan panjang memecah kesunyian, menandakan keputusasaan yang mendalam. Tanpa ragu, mereka mulai menggali tanah basah dengan cakar mereka, mengabaikan tatapan kebingungan para pengunjung. Ketika peti mati akhirnya terbuka, semua orang terperanjat, kosong, tak ada jasad di dalamnya. Kisah kesetiaan yang melampaui kematian ini mengungkap bahwa cinta tulus tak mengenal batas. Bahkan ketika semua harapan tampak sirna, di atas pemakaman kecil Sanakin, langit kelabu tebal membentang menciptakan suasana penuh kelemban. Angin lembut berdesir melalui dedaunan pohon tua yang mengelilingi deretan batu nisan yang nampak sunyi. Satu-satunya suara yang memecah keheningan berat adalah derak ranting kering di bawah telapak kaki dan kebisingan monoton dari petugas upacara pemakaman. Mereka berbaris dengan hikmat, menatap ke depan dengan pandangan kosong, seolah ingin menghormati sosok yang kini beristirahat dalam kedamaian abadi. Meskipun kata-kata pendeta terdengar menggema tanpa pengaruh, hilang dalam monoton kesedihan, namun di tengah suasana duka ini, 3 sosok menarik perhatian semua orang. Bruce, Selene, dan Tyson. Ketiga anjing hitam ini menunjukkan tanda-tanda gelisah sejak mereka tiba di pemakaman. Telinga mereka siaga dan tatapan mereka terpaku pada peti mati dengan cara yang tak biasa. Selene yang ramping dan gesit berjalan mondar-mandir di sekitar makam baru. Rintihan pelannya begitu menyayat hingga menyerupai bisikan teredam penuh kesedihan. Tyson dengan sikap yang lebih tenang dan penuh perhitungan, duduk di tepi makam. Matanya terpaku pada peti mati seolah-olah dia mendengar panggilan diam-diam yang tak terdengar oleh telinga manusia. Kesetiaannya terpancar dari mata tajam yang tak pernah lepas dari tempat peristirahatan terakhir tuannya. Bruce, yang paling besar di antara ketiganya, tampak paling gelisah. Ia mengendus-endus tanah dengan intensitas aneh, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi dari pandangan, mencoba menembus lapisan tanah dengan indera penciumannya yang tajam. Anjing-anjing ini dengan cepat menjadi pusat perhatian yang tidak disengaja. Beberapa pelayat berbisik dan menunjuk ke arah mereka dengan heran, sementara yang lain memilih untuk mengabaikan perilaku aneh mereka, menganggapnya sebagai bentuk kesedihan hewan peliharaan yang kehilangan tuannya. Namun, anjing-anjing itu terus bertahan dengan sikap yang semakin mencengangkan. Bruce mulai mencakar tanah dengan cakarnya, seolah-olah menggambar jalur yang tidak terlihat. Gerakannya cepat dan hampir putus asa. Tubuhnya yang besar bergetar di bawah suara rendetan gigi geliginya. Selene tiba-tiba melolong panjang. Suaranya menggema di seluruh pemakaman, membuat kerumunan yang berkumpul merasa merinding. Tatapan cemas saling dipertukarkan di antara para pelayat, tetapi tidak ada yang maju untuk campur tangan. Beberapa menduga bahwa anjing-anjing itu hanya menunjukkan kesedihan atas kehilangan tuannya. Namun tatapan tajam mereka dan gerakan yang penuh tujuan mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. Pemahaman rahasia yang berada di luar jangkauan manusia. Di antara kerumunan pelayat, seorang polisi muda bernama Clara Moreno mengamati dengan seksama. Dia tidak seperti yang lainnya, yang hanya merasa heran terhadap tingkah laku anjing-anjing itu. Aneh sekali, gumamnya pelan sambil terus mengamati dengan ekspresi yang tampak menyembunyikan rasa gelisah. Saat Tyson perlahan mendekati peti mati dengan sikap waspada, Clara mengeritkan dahi. Seolah-olah mereka sedang menjaga peti itu, atau mencoba memberitahu kita sesuatu, pikirnya. Clara melangkah maju, tapi kemudian berhenti saat menangkap sikap defensif Bruce. Tubuh anjing itu menegang, suatu respons instingtif yang jarang terlihat hewan dalam keadaan normal. Dia mempertimbangkan untuk campur tangan, tapi kemudian memilih untuk mengamati dulu. Apakah mungkin yang kulihat hanya ekspresi kesedihan dari anjing-anjing itu? Tanyanya dalam hati. Tatapannya bertemu dengan mata Bruce yang tajam dan penuh makna. Anjing itu mendekatkan taringnya, bukan dengan agresi melainkan sebagai peringatan yang jelas. Jangan mendekat. Kerumunan sedikit mundur, bisikan mereka semakin intens. Seorang wanita tua menggenggam rosarionya erat, doanya berbisik melalui udara yang tegang. Seseorang kendalikan anjing-anjing itu. Suara berat terdengar dari belakang kerumunan. Jika Anda penasaran dengan misteri apa yang sebenarnya terjadi pada anjing-anjing ini, klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Berasal dari kota manakah Anda menyaksikan video ini? Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah menarik. Clara menghiraukan komentar tersebut dan melangkah maju dengan hati-hati. Mereka bukan anjing yang berbahaya.
jelasnya dengan suara tenang. Mereka hanya mencoba mengatakan sesuatu. Ada sesuatu yang tidak beres. Dahi Clara mengerut dalam, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia bukan orang yang mudah percaya tahayul. Tetapi kata-kata wanita tua itu terus menghantui pikirannya. Jika anjing-anjing itu belum tenang, jiwanya juga belum. Itulah yang dibisikkan wanita tua kepadanya. Dia melirik sekali lagi ke arah anjing-anjing itu. Bruce dan Tyson tetap diam di samping peti mati. Tidak bergerak namun jelas gelisah. Selene tetap berjaga dengan sikap waspada. Seperti penjaga yang tak kenal lelah. Ini tidak mungkin hanya kebetulan, gumam Clara dalam hati. Tapi pikirannya terhenti ketika sang pendeta memberi isyarat untuk maju. Pemakaman harus dilanjutkan. Peti mati mulai diturunkan ke dalam tanah yang telah digali. Anjing-anjing itu tetap diam di pinggiran makam. Tak bergerak meski tanah mulai menutupi peti. Clara melirik terakhir kali ke arah anjing-anjing itu sebelum melangkah menjauh, membiarkan upacara berlanjut. Namun keraguan yang mengganjal telah tertanam dalam dirinya. Ada sesuatu yang salah. Dan tampaknya hanya anjing-anjing itu yang menyadarinya. Saat skop terakhir tanah menutupi makam, langit perlahan cerah. Seberkas sinar matahari menembus untuk menerangi salib-salib karatan di pemakaman. Bruce, Selene, dan Tyson tetap berada di samping gundukan tanah baru. Sikap mereka teguh seperti penjaga diam. Kehadiran mereka yang tak tergoyahkan seolah mengkonfirmasi bahwa ini bukanlah pemakaman biasa. Meski tak terucap, kegelisahan terasa jelas di antara yang hadir. Sebelum pergi, wanita tua itu berhenti di samping Clara. Kata-katanya yang terakhir terdengar penuh peringatan. Ingat, nak, jika anjing-anjing itu belum tenang, jiwanya juga belum. Dia berjalan pergi perlahan, meninggalkan Clara dalam keheningan yang mendalam dan mengganggu. Malam itu, badai mengguncang San Joaquin dengan hebat, seolah-olah langit sendiri sedang murka. Kilat menerangi jalanan yang sepi dan bunyi deras hujan menghantam atap-atap rumah, memenuhi udara dengan suara gemuruh yang hampir memekakan telinga. Di tengah cuaca yang buruk ini, pikiran Clara melayang kembali ke masa lalu, ke kisah yang ia dengar tentang Adrian Solis, pemilik ketiga anjing tersebut. Adrian adalah seorang buruh bangunan sederhana yang dikenal baik oleh penduduk setempat. Pada malam yang sama seperti malam ini, beberapa tahun yang lalu, ia menemukan ketiga anjing itu. Adrian basah kuyup meskipun mengenakan jaket tuanya, berjalan tertatih-tatih pulang dari pekerjaannya. Tubuhnya lelah dan merindukan istirahat. Namun di tengah hiruk-pikuk badai, sebuah rintihan pelan terdengar, hampir hilang di antara deru angin dan hujan. Adrian mengerutkan kening saat mencari asal suara tersebut. Di sudut dekat tempat sampah, ia menemukan sebuah kotak kardus kecil yang hampir hancur oleh air hujan. Dengan penuh perhatian, ia berlutut dan membuka tutupnya. Betapa terkejutnya ia saat menemukan tiga anak anjing hitam kecil yang lemah dan pucat di dalamnya. Tanpa ragu, Adrian mengangkat kotak itu dan membawanya pulang, melindungi anak-anak anjing dari genangan air dan melawan dinginnya malam. Sesampainya di rumah, ia meletakkan mereka di dalam kotak yang bersih dan memberi mereka susu encer. Meskipun lemah, anak-anak anjing itu mulai minum dan menjilati tangannya, seolah berterima kasih telah diselamatkan. Adrian mengalami kegembiraan yang tak terduga. Hari-hari berganti menjadi minggu, dan ia tahu mereka membutuhkan lebih dari yang bisa ia berikan. Namun, dengan kesabaran dan kasih sayang, ketiga anjing itu tumbuh menjadi hewan yang kuat dan setia. Mereka adalah Bruce yang besar dan pelindung, selalu waspada terhadap ancaman potensial. Selene yang gesit dan penuh energi, selalu ingin menjelajah. Dan Tyson yang tenang dan perhitungan, seolah-olah selalu memikirkan langkah berikutnya sebelum bertindak. Dalam benak Clara, yang telah mendengar cerita ini dari tetangga Adrian, anjing-anjing ini bukan sekadar hewan peliharaan. Mereka adalah keluarga bagi Adrian Solis, keluarga yang kini ditinggalkan dalam kebingungan dan kesedihan. Tapi benarkah Adrian telah pergi? Pertanyaan ini terus mengganggu benaknya. Kembali ke kenyataan hari ini, menembus hujan yang masih mengguyur, Clara tidak bisa mengenyahkan ingatan tentang sikap anjing-anjing itu di pemakaman. Bruce, Selene, dan Tyson masih bertahan di dekat makam Adrian yang baru ditimbun, enggan pergi meskipun hujan terus turun. Tanah basah mengeluarkan aroma yang bercampur dengan dinginnya udara sore. Para pelayat telah pergi, meninggalkan keheningan yang menghantui. Anjing-anjing itu tak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Bruce duduk, matanya terpaku pada makam seolah menunggu sebuah tanda.
Selene mondar-mandir, merintih pelan. Tyson berjaga, tatapannya penuh kewaspadaan. Seorang wanita yang lewat di gerbang pemakaman memandang ke arah anjing-anjing itu dengan bingung. "Kenapa mereka tidak pergi?" bisiknya, tapi tak ada yang bisa menjelaskannya. Saat matahari terbenam di balik perbukitan, sinar keemasannya menerangi salib-salib karatan dan batu nisan yang usang, memberikan cahaya yang hikmat pada pemandangan yang menyayat hati. Sebelum kita melanjutkan kisah misterius ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menakjubkan seperti ini. Terima kasih banyak. Jika kamu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Adrian dan mengapa anjing-anjingnya begitu gelisah, tekan tombol suka dan subscribe di channel kami sekarang. Anjing-anjing itu tetap tinggal, terikat pada tempat itu oleh ikatan yang hanya mereka yang bisa mengerti. Bruce menghela napas panjang, dan Selene mencari kenyamanan, meletakkan kepalanya di punggung Bruce. Tyson mempertahankan tatapannya yang tak tergoyahkan pada makam, kesetiaannya terasa nyata di udara sunyi pemakaman. Hubungan antara Adrian dan anjing-anjing itu begitu mendalam, membuat ketidakhadirannya hampir tak terpahami bagi mereka. Yang mereka tunjukkan bukan sekadar kesedihan, melainkan kegelisahan yang nyata, sebuah perasaan bahwa pemilik tercinta mereka tidak seharusnya berada di bawah tanah yang dingin. Saat senja tiba, Bruce mengangkat kepalanya yang berat dan melolong panjang dengan nada penuh duka yang bergema di seluruh pemakaman. Sebuah suara yang begitu menyentuh hingga terasa seolah mengandung makna mendalam. Selene dan Tyson segera bergabung. Lolongan mereka membentuk elegi yang menghantui, penuh kesedihan mendalam dan seruan untuk jawaban. Penjaga pemakaman, seorang lelaki tua yang wajahnya menampakkan jejak waktu dan kerja keras, mendekat perlahan dengan lentera di tangannya. "Ada yang tidak biasa dengan anjing-anjing ini," gumamnya pelan, memandang mereka dengan campuran rasa penasaran dan hormat. Ia tak berusaha mengusik mereka, ekspresi hikmat dan intensitas pengawasan mereka menahannya. Malam menyelimuti pemakaman dalam kegelapan, tetapi Bruce, Selene, dan Tyson tetap berjaga di makam, tak tergoyahkan dalam tekad mereka. Jaga mereka yang didorong oleh ikatan yang bahkan kematian pun tak dapat memutuskan, berdiri sebagai bukti nyata dari kesetiaan dan cinta mereka yang tak pernah surut. Saat hawa dingin pagi hari menyelimuti udara dan cahaya matahari mulai menerangi samar batu-batu nisan dan pohon-pohon gundul, Bruce dan Tyson, sahabat setia almarhum Adrian Solis, tetap berjaga di makamnya. Mata mereka tak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, hanya tekad yang tak pernah pudar. Kesunyian pagi itu terganggu oleh derit ban mobil ketika Clara Moreno tiba di pemakaman. Ia turun dari mobilnya, terkejut melihat anjing-anjing itu masih di sana. Saat ia mendekati makam, pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Anjing-anjing itu telah mulai menggali. Bruce, Selene, dan Tyson bekerja sama, menghamburkan tanah dengan gerakan yang penuh tekad. Cakar mereka menggaruk tanah basah dengan kecepatan luar biasa, seolah didorong oleh kekuatan yang tak kasat mata. Tindakan mereka berupa campuran menggali dan mengendus dengan intensitas tinggi. Setiap gerakan mereka penuh urgensi seolah-olah waktu tengah berlari. "Apa yang mereka cari?" bisik seorang wanita lansia yang baru tiba, sambil menarik selendangnya lebih erat di bahunya. Pasangannya hanya mengangguk, ekspresinya serius. Pasti ada yang tidak beres dengan anjing-anjing itu. Penggalian mereka menarik perhatian pengunjung lain di pemakaman. Sekelompok kecil orang, termasuk orang-orang yang sedang mengunjungi makam di dekatnya, berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Di antara mereka, seorang petugas keamanan berperawakan kekar melangkah maju. "Hentikan anjing-anjing itu," perintahnya dengan suara lantang. "Mereka mengganggu makam. Ini perbuatan liar. Hentikan mereka." Namun, intensitas anjing-anjing itu tak tergoyahkan. Mereka terus menggali dengan semangat yang semakin kuat, mengabaikan segala upaya untuk menghentikan mereka. Semakin banyak orang berkumpul, penasaran dengan kejadian tersebut, membentuk kerumunan di sekitar makam. Udara dipenuhi ketegangan, bisikan-bisikan beredar berspekulasi tentang perilaku aneh anjing-anjing itu. Sementara beberapa mencoba mengusir mereka, anjing-anjing itu tetap bertahan di tempatnya. Bruce berdiri di depan gundukan tanah dengan sikap protektif, seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Di sisinya, ia memperlihatkan giginya sedikit, bukan sebagai tanda agresi tetapi sebagai sinyal jelas, jangan ganggu pekerjaan mereka. Tak lama kemudian,
Clara tiba bersama beberapa petugas polisi lainnya setelah menerima panggilan tentang gangguan di pemakaman. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya, berusaha menenangkan kerumunan yang semakin gelisah. "Anjing-anjing itu berperilaku aneh," kumu seorang pekerja pemakaman. Setelah mencapai tempat kejadian, Clara mengamati dengan seksama dan menyadari bahwa ini memang situasi yang tidak biasa. "Aku sudah bertugas di kota ini bertahun-tahun dan belum pernah melihat perilaku seperti ini," pikirnya. Saat itulah Clara Moreno, mengenakan seragam polisinya, rambut rapinya terkepang, memutuskan untuk mengambil tindakan yang tak biasa. Alih-alih mengusir anjing-anjing itu, dia memerintahkan untuk membiarkan mereka. Dia memperhatikan Bruce, Selene, dan Tyson dengan saksama. Tatapan mereka mencerminkan intensitas dan keputusasaan yang ia ingat dari hari pemakaman. Meskipun ia enggan terlalu menafsirkan tindakan mereka, Clara tak bisa mengabaikan tujuan yang jelas di balik perilaku mereka. Apa jadinya jika seorang wanita di tengah kerumunan mulai berbicara dengan ragu-ragu, lalu berhenti, tampak tidak yakin dengan apa yang ingin dikatakan. "Apa yang ingin kamu katakan?" tanya Clara, menoleh padanya. "Apa jadinya jika tubuh itu sebenarnya tidak ada di sana?" Wanita itu melanjutkan, suaranya pelan. "Anjing-anjing itu sepertinya mencari sesuatu, atau seseorang, Adrian." Keheningan yang tegang mengikuti pertanyaan itu dan kemudian Clara membuat keputusan. "Kita harus membuka makam itu," katanya dengan suara mantap. Meskipun mendapat protes dari beberapa petugas pemakaman, keyakinannya kuat. "Ini adalah prosedur standar dalam kasus yang mencurigakan," ia bersikeras. Dengan bantuan penjaga makam, mereka mulai menggali tanah di atas peti mati. Bruce, Selene, dan Tyson diam memperhatikan, seolah menyadari bahwa peran mereka telah diambil alih. Clara dan kerumunan mengelilingi makam dengan tegang, menunggu dengan cemas saat peti mati itu mulai terlihat. Clara Moreno mendekat dengan tangan gemetar. Penjaga makam membuka segel peti dan mengangkatnya. Yang mereka lihat membuat semua orang terdiam. Peti itu kosong. Sebuah bantal dan selimut diatur sedemikian rupa seolah-olah berisi jasad, tapi Adrian Solis tidak ada di sana. Kerumunan pecah dalam pandangan ketakutan dan kebingungan. Bagaimana mungkin? Kemana tubuhnya? Apakah ini penodaan? Berbagai pertanyaan terlontar. Clara segera mengambil kendali situasi, mengarahkan petugas untuk mengamankan area tersebut sebagai bagian dari penyelidikan. "Ini bukan kasus penodaan makam biasa," jelasnya kepada atasannya. "Anjing-anjing itu tahu bahwa Adrian tidak ada di sana. Mereka mencoba memberitahu kita." Clara yakin bahwa ini terkait dengan sebuah kasus yang sedang diselidiki, meskipun belum jelas bagaimana hubungannya. Bisik-bisik memenuhi udara dan Clara mengarahkan penjaga makam untuk mengamankan area tersebut. Dia merasakan ada misteri yang lebih besar mulai terbentuk di pikirannya, meskipun masih banyak yang belum terjelaskan. Bruce, Selene, dan Tyson tetap berada di sisinya, seolah yakin bahwa ini baru awal dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Matahari tepat berada di atas kepala ketika Clara Moreno bersama Bruce, Selene, dan Tyson meninggalkan pemakaman. Bisikan dari kerumunan masih terngiang di telinganya, bercampur dengan gambaran mencolok dari peti mati yang kosong. Seluruh situasi ini sulit dijelaskan, dan meskipun atasannya menganggap ini sebagai kemungkinan pencurian makam, pikirannya terus kembali ke anjing-anjing itu. Tindakan mereka menyiratkan sesuatu yang lebih penting sedang terjadi. Bruce berjalan di depan dengan tujuan jelas, diikuti Selene dan Tyson. Clara menggenggam buku catatannya yang penuh dengan pengamatan, mencoba merangkai fakta-fakta yang ada. Ia telah meminta sertifikat kematian Adrian Solis, dan setelah penyelidikan mendalam, ia menemukan kejanggalan. Sertifikat tersebut dibayar oleh perusahaan milik Roberto Alencar, seorang pengusaha kaya yang terkenal di kota. Apa hubungannya dengan Adrian, seorang buruh bangunan sederhana? Dipandu oleh kecerdikan dan kesetiaan Bruce, Selene, dan Tyson, Clara akhirnya menemukan Adrian Solis, masih hidup, diculik dan disekap di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ternyata Roberto Alencar telah memasukkan kematian Adrian untuk mengambil alih propertinya yang ternyata memiliki nilai tinggi karena lokasinya yang strategis untuk proyek pembangunan baru. Ketika Adrian akhirnya dibebaskan, pertemuan dengan anjing-anjingnya adalah momen yang mengharukan. Bruce, Selene, dan Tyson melompat dengan kegembiraan yang meluap-luap, menjilati wajahnya dan menggonggong dengan kebahagiaan yang tak tertahankan.
Clara menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, memahami bahwa ikatan antara manusia dan hewan bisa jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang mencintai hewan, karena kadang ikatan yang tepat benar-benar bisa mengubah segalanya. Dukungan Anda membantu kami di Cerita dari Balik Mata untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna yang menginspirasi. Terima kasih telah bersama kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.